yang bersuka cita, mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang... Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya, selamat pagi. Ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Ya, mari kita boleh naikkan pujian syukur kita pagi hari ini Bapak Ibu. Karena Dia sungguh Allah yang baik buat setiap kita. Kami naikkan pujian syukur kami. Oh, Jesus. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Karena kami percaya pengharapan-Mu yang selalu baru terjadi buat hidup kami. Dan layakan kami Tuhan untuk kami menaikkan pujian syukur kami. Terima kasih. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah Tanganmu menjaga hidupku. Kita katakan bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari kita akan puji ini bersama-sama. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu. Melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Selalu Kau mendengar seruanku Tuhan. Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan
bersamamu. Mari Bapak Ibu katakan puji ini bersama-sama. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Katakan segenap iman. Aku sanggup berjalan. Katakan dengan segenap hatimu. Dan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Mari Bapak Ibu, mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Bersamamu, Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Mari undang semua bagi berdiri Bapak Ibu. Mari katakan bersamamu. Oh, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Kini kasih dan anugerah-Mu melawat buat setiap kami. Terima kasih. Oh, bersamamu ya Tuhan. Aku berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, oh, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Mari kita bersembah Tuhan. Oh, segalanya Tuhan, kami memuji-Mu. Kau yang ku tinggikan Tuhan, Kau yang ku sembah. Tuhan lawan kami segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan hadir buat setiap kami. Tuhan hadir, Tuhan lawan kami. Oh, segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau yang ku tinggikan, Kau yang ku sembah. Segalanya Tuhan, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Mari renungkan bahwa setiap kebaikan Tuhan yang terjadi buat hidupmu.
Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan, Bapak Ibu boleh angkat tanganmu. Apapun yang kita boleh alami, apapun yang kita boleh terjadi dalam kehidupan kita, itu semua mendatangkan kebaikan. Semua mendatangkan kebaikan buat hidupku. Mari bawa hatimu pagi hari ini. Mari bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. We worship Jesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu mendekat, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ketika 1, 2 orang, 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan yang hadir. Kami lebih dari 2, kami lebih dari 3, kami lebih dari 10. Kami percaya Tuhan hadir dalam pujian kami. Kami berserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kini kuasa-Mu yang ajaib melawat buat setiap kami. Ketika kami datang, kami mengalami pergumulan, Tuhan yang jawab pergumulan kami. Ketika kami datang Tuhan karena kami sakit penyakit, Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, bahkan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, ketika pujian kami menaikkan, ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Yes, berikan kemuliaan bagi Allah kita, amin. Bapak Ibu, ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Coba boleh lihat kanan kirinya, boleh Bapak Ibu. Oke, boleh berikan salam kanan kiri yang terbaik. Katakan shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang luar biasa pagi hari ini, amin Bapak Ibu, amin. Oke, bagi Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, amin. Yang sekalian sukacita, beri kemuliaan bagi Allah kita, come on. Kita boleh katakan bersama-sama Bapak Ibu, amin. Kau satu penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku waktu
setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Bapak Ibu boleh goyangkan, amin. Coba Bapak Ibu, yang biasanya ibadah diam aja, kita boleh goyang kanan kiri lagi. Kau satu penuh kasih, dua penuh tiga, tiga penuh kuasa. kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Bapak Ibu, coba goyangkan. Oke, lagi goyang. Asik. Coba Bapak Ibu, kanan, 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 kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Come on, lagi. Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, lagi, kiri. Bilang sama kanan kirimu, goyang dong. Ibu nggak goyang-goyang? Iya kan? Ayo, jangan malu-malu. Kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Amin Bapak Ibu. Di sini nggak ada malu-malu buat Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu di luar goyang-goyang itu malu-malui Tuhan Bapak Ibu. Oke? Coba yang biasanya nggak senyum buat senyum temennya sebelah kanan kiri, amin. Lagi goyang, satu, satu, dua, asik, tiga, oke. Coba goyang kanan kirimu, satu, amin. Asik, kita mulai goyang nih Bapak Ibu. Saya lihat ada oma-oma, encim-encim yang goyang, satu, amin. Jangan kalah sama oma-opa. Yang muda jangan kalah, oke? Angkat tanganmu. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, goyang, menari, menari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari bergoyang, menari bersukacitaku dalam Tuhan, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Amin Bapak Ibu, siap memuji Tuhan, amin. Coba layangkan tanganmu, beri kemuliaan bagi Allah kita. Hidupku ada di tanganmu, Kau berikan jangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremuk, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu.
ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Mari kita katakan sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Hari yang terbaik. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dengan yang bertugas, dan kita akan berdoa. Kami bersyukur buat setiap kasih dan anugerah-Mu yang boleh terjadi buat kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap persembahan kami, dan kami mau senangkan Tuhan, kami muliakan Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya tetap jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku
Engkau baik. Kami mau siapkan hati kita Tuhan, untuk kami boleh mendengar akan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh meneguhkan, firman-Mu menguatkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ya, katakan bersama-sama. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Mari kita akan puji nih Bapak Ibu yang saya kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu, kita bersama-sama. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita semua bagi berdiri. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama Bapak Ibu. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong,
Yesus setia. Mari katakan sama-sama. Berkali-kali, Kali-kali Kau menolongku Tuhan. Berkali-kali Kau Kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolongku Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia. Pada tempat saya serahkan pada Bapak. Dalam lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, sesulit apapun kami menjalaninya, kami tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Yesus Tuhan. Itulah sebabnya apapun yang kami alami, kami mau tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau terlalu baik bagi kami. Itulah sebabnya juga Tuhan, kami mau duduk diam hari ini, menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, perkenankan kami, biar firman-Mu hari ini dapat kami jadikan sebagai pedoman kami di dalam kami mengiring Engkau Yesus Tuhan. Kuasai pikiran dan hati kami sehingga tetap terarah kepada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang saya berikan satu tema, yaitu keselamatan kekal. Kata keselamatan kekal ini tentu bagi kita semua bukan kata yang asing. Namun hari ini saya ingin mengajak dan ingin menjelaskan akan keselamatan yang kekal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan adalah suatu anugerah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita manusia. Tetapi ada begitu banyak orang yang sampai dengan hari ini bertanya-tanya, apakah keselamatan ini bersifat kekal? Firman Tuhan menegaskan bahwa keselamatan yang diberikan ini adalah bersifat kekal dan pasti, dan tidak ada yang bisa membatalkan. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 28, di sini ada dikatakan demikian, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ada kata pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di sini Tuhan Yesus menegaskan
bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan menerima hidup kekal. Karena keselamatan ini bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi berdasarkan janji dan kuasa Tuhan sendiri. Oleh karenanya tidak ada yang bisa merebut, kata Tuhan Yesus, dari tanganku. Jadi ini adalah suatu kepastian. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 ini, di sini saya dapatkan bahwa Yesus memberikan 3 jaminan utama, yaitu tentang keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ada 3 jaminan utama yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Yang pertama, yaitu jaminan hidup yang kekal. Tuhan Yesus secara langsung menyatakan bahwa Dialah pemberi hidup yang kekal. Yesuslah pemberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini, Bapak Ibu, ini bukan hanya berarti keberadaan tanpa akhir, tetapi kehidupan di dalam persekutuan yang penuh dengan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, kapan hidup ini dimulai? Pak Ibu, hidup ini dimulai yaitu sejak seseorang percaya kepada Yesus dan berlangsung selamanya, bahkan setelah kematian fisik. Jaminan yang kedua, dikatakan tidak akan binasa. Kata tidak akan binasa ini, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus ini tidak bersifat sementara. Jadi orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus tidak akan dihukum atau terhilang selamanya. Jaminan yang ketiga, tidak ada yang bisa merebut dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, Yesus memberikan kepastian bahwa tidak ada kuasa, baik manusia ataupun roh jahat, yang dapat merebut keselamatan yang diberikan kepada kita orang percaya. Ini semua menunjukkan bahwa tangan Tuhan Yesus melambangkan kuasa dan otoritasnya yang sempurna di dalam menjaga kita umatnya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan maksud dari Yohanes 10 ayat 28 ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya yang pertama yaitu meneguhkan iman kita orang percaya. Karena Yesus ingin agar setiap kita pengikut-pengikutnya yakin bahwa keselamatan kita di dalam Dia terjamin sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak ada kuasa yang dapat membatalkan janji keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Yang kedua, menunjukkan kasih dan kesetiaan Yesus. Jadi ayat yang kita baca ini menekankan
kasih dan tanggung jawab Yesus sebagai gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya dan Yesuslah gembala yang baik. Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dan ini berarti Dia tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga menjaga dan melindungi domba-dombanya sampai selama-lamanya. Yang ketiga, menghilangkan ketakutan akan keselamatan. Ada banyak orang Kristen mungkin merasa takut. Takut kehilangan keselamatan mereka karena dosa dan kelemahan mereka. Tetapi melalui ayat yang kita baca tadi, Yesus ingin agar hidup kita tetap berada di dalam keyakinan dan damai. Jadi bukan dalam ketakutan, bukan dalam keraguan, sebab keselamatan yang Tuhan berikan, ini adalah suatu kepastian. Jadi jelas bagi kita, bahwa tujuan dari Yohanes 10 ayat 28 ini, tujuannya adalah memberikan kepastian keselamatan. Agar setiap kita orang percaya memahami bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah jaminan kekal. Karenanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita umatnya. Dalam keadaan apapun kita, Dia akan terus mendampingi kita. Dia mendorong kita untuk kita tetap hidup dalam sukacita dan terus bertumbuh di dalam iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita yakin bahwa keselamatan kita terjamin, maka hidup kita pasti akan penuh dengan sukacita. Apapun yang kita alami, sesulit apapun hidup ini, kita di dalam Tuhan tetap bersukacita. Bukan hanya itu, penuh keberanian untuk kita terus bertumbuh di dalam iman, dan ini sekaligus memotivasi kita untuk kita tetap berpegang teguh kepada Kristus Yesus. Kita bisa lihat ada banyak orang di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan hidup yang dialaminya. Dia tetap percaya penuh kepada Yesus. Dia tetap berpegang teguh kepada Kristus. Sebab Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita juga perlu ingat, meskipun keselamatan kita terjamin, satu hal yang perlu kita ingat, kita tetap dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Kita semua dipanggil untuk tetap hidup dalam ketaatan kepada Dia. Ini berarti hubungan kita dengan Tuhan, kita harus terus dari hari ke hari kita perkuat melalui doa, melalui firman Tuhan, dan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saya simpulkan Yohanes 10 ayat 28 ini memberikan kepada kita
yaitu suatu jaminan keselamatan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Percaya bukan sekedar percaya, tapi sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Dia. Karena keselamatan ini bukanlah usaha manusia, tetapi karena kasih dan kuasa Tuhan sendiri. Oleh karenanya tidak ada satupun yang bisa merebutnya dari tangan Dia. Dan ini sekaligus memberikan keyakinan kepada kita untuk kita bisa terus menjalani hidup ini dengan iman dan keberadaan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita sebagai domba-dombanya, kita harus tetap mengikut Dia. Kita harus tetap hidup dalam ketaatan sebagai bentuk respon kita atas kasih dan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kita baca dulu dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Bapak Ibu, ayat ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus menekankan bahwa keselamatan manusia sepenuhnya adalah anugerah Allah, bukan usaha kita manusia. Keselamatan kita, Bapak Ibu, yang kita peroleh itu sepenuhnya adalah anugerah Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua itu adalah usaha Allah. Anugerah dari Allah. Saya akan mengajak kita semua melalui ayat yang kita baca ini, yaitu kita akan sama-sama melihat bagian per bagian supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama, dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata kasih karunia ini Bapak Ibu, ini berarti pemberian yang tidak layak diterima. Keselamatan yang diberikan Tuhan, ini adalah murni karena kebaikan Tuhan. Bukan karena jasa atau usaha kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman. Karena iman adalah sarana untuk menerima keselamatan. Keselamatan diberikan karena kasih karunia Allah. Dan manusia menerimanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, dari ayat yang kita baca tadi ada dikatakan, itu semua bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan yang kita terima itu bukanlah hasil usaha kita. Seperti misalnya perbuatan baik, mentaati hukum Taurat, melakukan ritual agama.
itu adalah hasil usaha manusia, bukan itu. Karena keselamatan ini adalah pemberian Allah. Gift of God. Ini yang berarti bahwa keselamatan ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa diperoleh dengan kerja keras. Tidak bisa diperoleh dengan jasa manusia. Tidak bisa, Bapak Ibu. Karena keselamatan ini jelas kok, pemberian Allah kepada kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Yang ketiga, dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya mau katakan kepada kita semua, jika keselamatan bisa diperoleh melalui usaha manusia, maka pasti orang akan menyombongkan diri. Oleh karenanya Paulus menegaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menyombongkan diri atas keselamatannya. Karena semua orang diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Nah, jadi kita bisa juga dapatkan di sini, yaitu apa yang dimaksud Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini. Maksudnya di sini yang pertama yaitu mau menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah murni dari Allah. Dan Paulus ingin agar jemaat di Efesus, termasuk kita, memahami bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh dengan usaha kita. Tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Tetapi hanya melalui kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman percaya kepada Kristus. Yang kedua, yaitu mau menghapuskan konsep keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Karena ada banyak orang berpikir bahwa mereka memperoleh keselamatan, mereka bisa memperoleh keselamatan dengan melakukan perbuatan baik. Namun di sini kita melihat bahwa Paulus menolak gagasan ini dan menekankan bahwa perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan. Camkan ini. Perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan. Perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan itu sendiri. Karena kita telah menerima keselamatan, maka kita melakukan perbuatan baik. Bukan karena kita berbuat baik selamat, jangan dibalik. Kita menerima keselamatan, kita menghasilkan buah, yaitu perbuatan baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, ini maksudnya dari ayat ini adalah menghilangkan kesombongan rohani. Jika keselamatan ini diperoleh dengan usaha kita, dengan kekuatan kita manusia, di situ akan timbul yang namanya kesombongan rohani. Karena mereka akan merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, merasa lebih dekat, paling dekat dibanding orang lain. Akibatnya apa? Menjadi sombong.
sombong rohani. Nah, di sini Bapak Ibu, Paulus mengingatkan bahwa semua orang yang diselamatkan harus rendah hati. Ya. Kita semua telah menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus hidup dengan rendah hati. Dan sadar bahwa keselamatan kita adalah murni karena anugerah Tuhan. Ya, bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah Tuhan. Nah, jadi di sini Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini saya menangkapnya yaitu mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan hidup dalam iman kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan sebagai respon atas anugerah ini, setiap kita dipanggil, setiap Bapak Ibu dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan menghasilkan perbuatan baik. Bukan untuk memperoleh keselamatan karena kita sudah menerima keselamatan. Ya. Tetapi perbuatan baik kita ini adalah sebagai tanda bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Makanya kita berbuat baik. Ya. Yang terakhir, dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini menekankan kepada kita, yaitu akan jaminan kasih Allah kepada kita yang percaya kepada Dia. Ya. Jadi semuanya menekankan jaminan, kepastian kepada kita. Ya. Kalau kita sudah memiliki satu kepastian, kenapa kita harus ragu? Ya. Kenapa kita harus takut? Ya. Kalau kita ragu dan takut, itu adalah suatu kebodohan kita. Tetapi hari ini mengingatkan kita, ya, kita diberikan kepastian, jaminan akan keselamatan kekal. Oleh karenanya dalam hidup ini kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus kerjakan. Dengan kita mengerjakan keselamatan ini, kita bisa menghasilkan, membuahkan perbuatan baik, ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini Paulus ingin memastikan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kasih Allah telah dinyatakan kepada kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi dari ayat ini ada yang dapat menjadi bagian yang utama dari ayat ini. Apa sih bagian utama dari ayat yang kita baca ini? Bagian utama dari ayat ini yang pertama dikatakan, sebab aku yakin. Nah, camkan ini. Sebab aku yakin. Di sini Paulus berbicara yaitu dengan penuh keyakinan dari iman yang teguh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jaminan kasih Allah bukanlah sesuatu yang meragukan. Ya. Tetapi jaminan kasih Allah
Ini adalah sesuatu yang pasti dan dapat dipegang oleh setiap kita. Ini jaminan pasti Bapak Ibu. Kita harus pegang apapun keadaannya. Kita tetap harus pegang. Sebab janji ini, jaminan ini akan digenapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, daftar hal-hal yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Paulus menyebutkan ada banyak berbagai hal yang mungkin dianggap sebagai ancaman bagi keselamatan kita. Dikatakan baik maut maupun hidup, baik kematian maupun kehidupan ini, kehidupan sekarang ini tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Jadi jika kita memiliki kedekatan, memiliki kelekatan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Seperti anak muda yang sedang berpacaran. Ada yang bilang, wah si ini kayak perangko aja nempel di amplop. Begitu ya. Nah, artinya apa? Memiliki kelekatan, memiliki keintiman. Jika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya. Bahkan di dalam kematian, kita semua akan tetap berada di dalam perlindungan kasih-Nya. Ini satu jaminan pasti loh Bapak Ibu. Dikatakan malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak bisa mencabut kita dari kasih Allah. Termasuk masa depan yang semakin hari yang semakin tidak pasti. Itu semua tidak bisa mengubah kasih Allah kepada kita. Jika kita melekat kepada Tuhan. Jika kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Masa depan kita boleh tidak pasti. Tetapi kita tetap melekat dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kepastian. Dunia tidak bisa memberikan kepastian. Tapi di dalam Tuhan kita memiliki kepastian. Yang ketiga, dari ayat yang kita baca tadi ada dikatakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi di sini kesimpulan utamanya dari Roma 8 yang kita baca ini, yaitu bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus tidak bisa tergoyahkan oleh apapun. Ya. Makanya tadi saya katakan kita harus melekat dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Kasih inilah jaminan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Jaminan bahwa kita aman dalam hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu aman dalam hubungan dengan Tuhan. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Di sini juga ada tujuannya. Apa tujuan dari Roma 8 ayat 38 dan 39? Tujuannya yang pertama dari Roma 8 ini adalah memberikan kepastian dan keteguhan iman. Agar kita dalam menjalani hidup ini tidak perlu takut akan kehilangan kasih Allah.
Dan ayat ini juga sekaligus memberikan jaminan bahwa kasih-Nya itu kekal. Kasih-Nya itu tidak tergantung pada kondisi kita. Ya. Apapun kondisi kita, Dia tetap mengasihi kita. Ya. Bapak Ibu percaya? Apapun kondisi Bapak Ibu, percayalah, Dia tetap mengasihi kita. Mungkin kita dalam keadaan terpuruk. Orang dekat kita akan meninggalkan kita. Sahabat baik kita akan menjauh dari kita. Tetapi satu hal pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu mendampingi kita. Orang yang melekat dengan Tuhan, dia bisa merasakan bahwa Tuhan ada bersamanya. Kecuali yang jauh, yang tidak melekat, nggak bisa merasakan. Sepertinya hidup sendiri. Karena semua orang meninggalkan. Tapi orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, dia tetap merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi kasih yang kekal ini tidak tergantung pada kondisi kita. Apapun kondisinya, Dia tetap mengasihi kita. Dan tujuan yang kedua dari ayat yang kita baca ini adalah menyemangati kita dalam setiap situasi hidup, dalam segala keadaan. Apakah itu keadaannya baik atau tidak baik? Apakah di dalam penderitaan atau dalam sukacita? Satu hal pasti, Tuhan tetap berada bersama dengan kita. Kasih-Nya tetap ada di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya situasi ini tidak bisa membuat kita terpisah dari Dia. Kalau kita memiliki kelekatan dengan Tuhan. Makanya betapa perlu dalam keseharian kita hidup, bangun keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, tujuannya adalah menanamkan rasa syukur dan pengabdian kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita ini kan telah menerima kasih yang begitu besar dan sifatnya kekal. Makanya kita perlu bersyukur dan mengabdikan hidup kita bagi kepentingan Tuhan. Jadi kita seharusnya Bapak Ibu, di hari-hari yang kita jalani ke depan, hiduplah dengan penuh syukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Saya mau katakan bahwa ini adalah jaminan yang luar biasa. Bahwa kasih Allah kepada kita tidak pernah berubah. Sekali Dia mengasihi kita, selamanya Dia tetap mengasihi kita. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, kita harus hidup yaitu dengan penuh keyakinan bahwa kita aman di dalam kasih Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa kita ini aman di dalam kasih Tuhan. Oleh karenanya sebagai orang percaya kita harus hidup dengan penuh keyakinan. Menyerahkan hidup kita. Jika kita memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan, ini akan memberikan keberanian di dalam kita menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Kita tidak pernah ragu. Kita tidak pernah goyah.
Sebab kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa sulit hidup kita, di situ ada penghiburan. Dan ini dapat menjadi dorongan untuk kita terus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Makanya kan mungkin kita pernah dengar orang berkata begini, wah luar biasa itu keluarga ini. Meskipun hidupnya susah, meskipun hidupnya terpuruk, tapi tidak pernah mengeluh. Wajahnya penuh dengan senyum, wajahnya tetap ceria. Ya. Kenapa? Karena kasih Allah melanda dalam kehidupannya. Ada penghiburan. Betapa perlu dalam hidup ini Bapak Ibu, teruslah bersandar pada janji Tuhan. Jangan goyah. Teruslah bersandar pada janji Tuhan. Dan hiduplah dalam kepastian bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ya. Seharusnya kita yang menanggung hukuman. Seharusnya kita binasa. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, menyelamatkan kita. Menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Dia yang tidak bercacat celah. Yesus yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dia rela menanggung kita di atas kayu salib. Ini adalah bukti bahwa dia mengasihi kita. Bahkan nyawanya pun dia serahkan demi kita. Itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Oleh sebab itu teruslah pegang janji Tuhan dan bersandar kepada janjinya. Karena di situ kita tahu ada kepastian di dalam Yesus sebab kita ditebus oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi bahwa keselamatan kita ini bukan berdasarkan kekuatan manusia. Ya. Tetapi atas kasih Allah dan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita mau dalam hidup ini semakin hari semakin bertumbuh dalam iman. Semakin hari semakin melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu bukan hanya di mimbar. Ya. Dimanapun Tuhan taruh kita. Itulah pelayanan kita. Itulah pelayanan Bapak Ibu. Di tengah-tengah rumah tangga. Itulah rumah tangga pelayanan Bapak Ibu. Layani anggota keluarga. Layani sesama di dalam keluarga. Dimanapun Tuhan taruh. Itulah pelayanan kita. Sehingga melalui hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan satu pujian. Kasih setia Tuhan yang kurasakan dalam hidupku. Lebih tinggi dari langit biru,
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Katakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Katakan sekali lagi dengan tulus kasih setiamu. kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan Katakan, bagiku. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahyang. Selain puji dan sembahyang. Selain puji dan sembahyang. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman yang kami terima hari ini, di mana Engkau telah mengingatkan kami bahwa keselamatan yang kami terima di dalam Yesus Kristus itu adalah anugerah kekal yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang setia, yang memegang hidup kami dengan tangan-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami tetap hidup dalam iman dan menaruh kepercayaan penuh pada kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon, lawat kami, jauhkan kami dari keraguan, jauhkan kami dari ketakutan yang dapat menggoyahkan iman kami atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan,
di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Mampukan kami untuk kami dapat hidup sebagai anak-anak-Mu yang memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, jadikan kami alat, jadikan kami berkat bagi banyak orang, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan dan sikap kami. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Firman yang kami terima hari ini, kami akan terus melakukan dan mengaplikasikannya di dalam keseharian kami hidup. Kami pasti bisa, kami pasti mampu, sebab Engkau sendiri yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya, Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Ya, mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan kita yang kedua. Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya tetap jadi kuatku. Di hatiku Ada cintanya, ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam cintanya padanya. Di hatiku ada cinta. ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Pengumuman sepekan Minggu tanggal 23 Maret 2025. Pertama, terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sukiman. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Kepala Sidang GB Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali datang ke gereja GB Shalom Titian Kencana. Jemaat GB Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun pertama kepada Bapak Tongam Lumban Tobing tanggal 19 Maret, Ibu Marta Suryani Panggabean 19 Maret, Ibu Yana 23 Maret, Saudara Jonas Joel Penkoste 23 Maret.
worship leader Saudara Randy, singer 1 Ibu Magdalena, singer 2 Ibu Lian, singer 3 Saudara Michael, musik Bapak Yoda, Bapak Yosia, Bapak Apen, Saudari Feby, Aser, keluarga Bapak Pepen, pengumuman Bapak Tobing, LCD, Saudari Angel. Ibadah WBI Shalom Titian Kencana hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 jam 5 sore di gereja Bible Study Safira. EGC Games bersama PSI Kak Evan tanggal 23 Maret 2025 jam 11. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, sepertinya ada yang lupa dicatat. Yang ulang tahun satu lagi, Ibu Anita Liu. Ada hadir kan? Oh, di luar ya. Jadi Ibu Anita tanggal 17, Pak Tobing dan Ibu Marta Suryani Panggabian tanggal 19, dan John tanggal 23, dan Ibu Yana. Baik, saya undang bangkit berdiri. Nanti yang berulang tahun bisa maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, rembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hamba bawa ke hadapan-Mu Tuhan, yang hamba kasihi, yaitu Ibu Marta Suryani, Ibu Yana, John, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Ibu Anita Liu. Sungguh kasih Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dari hari ke hari Tuhan menyertainya, tidak pernah meninggalkannya. Ini adalah satu bukti kasih Tuhan tiada pernah henti. Kasih Tuhan tak ada batasnya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ibu Yana, Tuhan, Kau terus dampingi sepanjang jalan hidup. Kalau Engkau telah menolong, menyertainya di dalam perjalanan hidup yang sudah dilalui, hamba percaya
Kalau hari ini boleh menghadap-Mu Tuhan, ini adalah bukti kasih Tuhan menyertai di dalam kehidupannya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dan sukacita. Jadikan Ibu Yana berkat bagi keluarganya, menjadi contoh, menjadi teladan di dalam pengabdiannya kepadamu. Kedepannya pun Tuhan akan mendampingi dan menolong. Ibu Marta Suryani, kami melihat boleh terus hidup dalam penyertaan-Mu. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, namun Kau tetap mendampinginya, menyertainya sampai dengan hari ini. Tuhan berkati hidupnya, sertai perjalanannya ke depan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan jadikan berkat di tengah-tengah lingkungannya. Hamba percaya Tuhan pun akan menyertainya di dalam perjalanan hidupnya ke depan. Begitu juga John, Kau melihat kesungguhan hati, keseriusannya berurusan dengan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tolong berkati masa mudanya, pakai hidupnya bagi kepentingan Tuhan. Apapun yang dilakukan dan dikerjakannya, Tuhan berkati. Tambah-tambahkan hikmat, kemampuan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Jadikan John seorang anak muda yang menghormati kedua orang tuanya dan takut akan Tuhan. Hamba percaya masa depannya ada di dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan telah menyiapkan berkat bagi kehidupannya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat Pak Tobing dan Ibu Anita Liu. Tuhan berkati hidupnya, sertai terus dan dampingi Tuhan. Jadikan berkat bagi rumah tangga, bagi lingkungan, bahkan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mohon Tuhan Kau berkati yang berulang tahun hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Hati kami penuh dengan sukacita, sebab kasih Tuhan melanda dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat yang hadir, apapun pergumulannya, Engkau tetap mendampinginya. Berkati rumah tangga jemaat, kasih dan damai Tuhan melingkupi kehidupan rumah tangganya. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangan yang mengelola usahanya, sehingga disitulah Tuhan akan memberkati usahanya. Berkatilah usahanya ya Tuhan. Yang bekerja, berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat, sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Anak-anak kami pun demikian, yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Biarlah Tuhan dampingi semua anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya.
Terima kasih Bapa. Seluruh hamba-hambamu yang hari ini melayani pekerjaanmu, Tuhan berkati pelayanannya. Yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Kami bersyukur di mana Tuhan telah menolong yang kami kasihi, istri dari Bapak Ferry telah melahirkan dengan selamat. Hamba melihat anak-anaknya tumbuh sehat. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami Indonesia. Terus berikan kedamaian dan ketentraman bagi bangsa kami. Sebab yang menjadi kerinduan kami sebagai anak-anak, yang siang malam kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Berikan hikmat, kemampuan, semangat di dalam melakukan tugas para pemimpin bangsa kami. Dan juga Tuhan berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan kasih dan penyertaan-Mu tetap menyertainya, sehingga sukacita Tuhan itulah yang ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Mari kita boleh saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih. Puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Saya rindu Bapak Ibu boleh semakin hari semakin diberkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus subscribe, klik lonceng dari channel GBI Shalom Titin Kencana untuk mendapatkan notification dan setiap upload dari channel kami. Dan saya rindu ini bisa memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.